Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT bagian ke-7. Nomor 1. Hewan yang menjadi predator alami hama dapat diundang dengan cara tertentu merupakan langkah pengendalian hama biologis secara titik-titik. A. Augmentasi, B. Importasi, C. Konservasi, D. Rehabilitasi, atau E. Terasi. Pembahasannya, importasi adalah kegiatan membawa musuh alami hama dari tempat lain ke lahan pertanian untuk dilibatkan dalam pengendalian hama biologis. Hewan yang menjadi predator alami hama dapat diundang dengan cara tertentu. Misalnya, burung pemakan ulat dapat diundang dengan membangun rumah burung yang memiliki lubang dengan diameter tertentu, sehingga memungkinkan ia dapat masuk tapi burung lain tidak bisa. Jadi jawabannya adalah B. Importasi. Nomor 2. Pengaplikasian musuh alami yang dilakukan ketika terdapat OPT yang muncul hingga OPT tersebut tidak ada termasuk langkah augmentasi secara titik-titik. A. Inundasi, B. Inokulasi, C. Predasi, D. Herbivori, atau E. Parasitisme. Pembahasannya, augmentasi adalah peningkatan populasi musuh alami hama yang telah ada dengan melepaskan varietas yang telah dikendalikan sifatnya. Augmentasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inokulasi adalah pelepasan musuh alami yang dilakukan bertujuan untuk generasi yang selanjutnya. Yang kedua, inundasi adalah pengaplikasian musuh alami yang dilakukan ketika terdapat OPT atau organisme pengganggu tumbuhan yang muncul hingga OPT tersebut tidak ada. Jadi jawabannya adalah A. Inundasi. Nomor 3. Bintil-bintil pada daun kayu manis diakibatkan oleh tungau merupakan gejala nyali yang terjadi karena titik-titik. A. Erenosis, B. Erineum, C. Phytocecidium, D. Zooxanthellae, atau E. Streptomyces scabies. Pembahasannya, nyali atau yang sering disebut kelenjar adalah pembengkakan setempat berupa bintil-bintil atau bisul-bisul, dapat terdiri atas jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, tetapi dapat juga hanya terdiri atas jaringan tumbuhan. Nyali yang terjadi karena serangan hewan disebut zooxanthellae. Misalnya, bintil-bintil pada daun kayu manis disebabkan oleh tungau. Zooxanthellae lebih banyak terdapat di tanah rendah. Jadi jawabannya adalah D. Zooxanthellae. Nomor 4. Karena adanya gangguan di dalam berkas pengangkut atau adanya kerusakan pada susunan akar yang mengakibatkan tidak seimbangnya penguapan dengan pengangkutan air merupakan gejala sekunder yang menyebabkan titik-titik. A. Hidrosis, B. Dekrosis, C. Kelayuan, D. Kerdil, atau E. Mati pucuk. Pembahasannya, kelayuan merupakan gejala sekunder yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam berkas pengangkut atau adanya kerusakan pada susunan akar yang mengakibatkan tidak seimbangnya penguapan dengan pengangkutan air. Kelayuan yang disebabkan oleh patogen disebut penyakit layu, seperti layu bakteri pada kacang, kentang, dan tembakau. Jadi jawabannya adalah C. Kelayuan. Nomor 5. Gejala gulung daun atau gejala mengeriting disebabkan karena titik-titik. A. Pembentukan daun kurang cahaya, B. Berkembangnya banyak tunas ketiak, C. Pembentukan trikoma yang luar biasa,
D. Terjadinya lapisan pemisah yang terdiri atas sel-sel membulat. Atau E. Pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Pembahasannya, gejala gulung daun atau leaf roll atau gejala mengeriting disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Banyak penyakit virus menimbulkan gejala sedemikian. Kadang-kadang daun berombak dan berikutnya seperti kerupuk, sehingga gejala ini sering disebut gejala kerupuk, seperti yang terlihat pada daun tembakau, orok-orok, dan kacang tanah yang terinfeksi virus kerupuk. Jadi jawabannya adalah E. Pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Nomor 6. Gulma merupakan tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian. Batasan gulma seperti teknis dan plastis dikatakan bersifat plastis karena titik-titik. A. Dapat tumbuh dimanapun. B. Tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. C. Memiliki daya tahan luar biasa. D. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Atau E. Mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi. Pembahasannya, batasan gulma bersifat teknis dan plastis. Dikatakan bersifat teknis karena berkait dengan proses produksi suatu tanaman pertanian. Keberadaan gulma menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi. Kemudian dikatakan bersifat plastis karena batasan ini tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. Pada tingkat tertentu, tanaman berguna dapat menjadi gulma. Sebaliknya, tanaman yang biasanya dianggap gulma dapat pula dianggap tidak mengganggu. Jadi jawabannya adalah B. Tidak mengikat suatu spesies tumbuhan. Nomor 7. Berikut ini gejala serangan hama pada tanaman jagung. Pertama, tanaman kerdil kekuningan. Kedua, larva muda masuk ke dalam pelepah daun, gulungan daun, sampai pangkal batang. Ketiga, kematian tanaman diakibatkan kerusakan pada titik tumbuh. Berdasarkan gejala serangannya, hama tersebut adalah titik-titik. A. Wering jagung. B. Ulat gerayak. C. Ulat tanah. D. Belatung. Atau E. Penggerek tongkol. Pembahasannya, berdasarkan gejala serangannya, hama tersebut adalah belatung atau lalat bibit. Sedangkan cara pengendaliannya, pertama, pergiliran tanaman. Kedua, pengaturan waktu tanam. Yang ketiga, penyemprotan insektisida terutama di awal pertumbuhan. Jadi jawabannya adalah D. Belatung. Nomor 8. Kelompok ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanik. Selain itu, gulma ini menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai areal pertanian secara cepat. Kelompok gulma yang dimaksud adalah titik-titik. A. Teki-tekian. B. Rumput-rumputan. C. Gulma daun lebar. D. Gulma pakis-pakisan. Atau E. Alang-alangan. Pembahasannya, biasanya orang membedakan gulma ke dalam 4 kelompok, yaitu pertama, teki-tekian, kedua, rumput-rumputan, ketiga, gulma daun lebar, dan yang keempat, gulma pakis-pakisan. Keempat kelompok gulma tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Kalau kelompok gulma yang dimaksudkan dalam soal adalah kelompok teki-tekian. Jadi jawabannya adalah A. Teki-tekian. Nomor 9. Helicoverpa armigera merupakan serangga dari kelompok ngengat yang larvanya menjadi salah satu hama penting pada tanaman titik-titik. A. Kentang. B. Bawang. C. Kakao dan padi. D. Kelapa sawit. Atau E. Kapas dan jagung. Pembahasannya,
Helicoverpa armigera merupakan serangga dari kelompok ngengat yang larvanya menjadi salah satu hama penting pada tanaman kapas dan jagung. Ulatnya dikenal sebagai penggerek buah kapas atau penggerek tongkol jagung, karena kesukaannya memakan serat kapas dalam buah kapas, serta mengebor isi tongkol jagung sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Jadi jawabannya adalah E, kapas dan jagung. Nomor 10. Pencegahan hama gangsir bisa dilakukan dengan titik-titik. A. Menaburkan garam sekitar tanaman. B. Menggunakan nematisida. C. Tidak menanam bibit yang terlalu muda. D. Menggunakan ular yang telah dijinakkan. Atau E. Memangkas daun yang sudah terserang. Pembahasannya, gangsir merupakan hama yang sering menyerang tanaman yang masih muda, misalnya tanaman yang baru dipindah dari persemaian. Gigitan gangsir menyebabkan tanaman mati sebab batangnya patah atau putus. Gangsir biasanya menyerang tanaman pada malam hari. Jadi, pencegahan hama ini bisa dilakukan dengan tidak menanam bibit yang terlalu muda. Jadi jawabannya adalah C. Tidak menanam bibit yang terlalu muda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.